Salam dalam kasih Tuhan saudara-saudariku dan selamat hari Minggu. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga mengatakan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Ayat ini seringkali dibaca atau disampaikan di dalam kebaktian-kebaktian kedukaan yang mengingatkan tentang janji Tuhan mengenai rumah Bapa di sorga, sehingga keluarga yang ditinggalkan jangan gelisah tentang hal itu karena yang bersangkutan pulang ke rumah Bapa di sorga. Namun tentu bukan hanya mengenai janji rumah Bapa di sorga yang disediakan untuk kita yang menjadi pesan dari ayat ini ketika Tuhan Yesus menyampaikannya. Ayat ini disampaikan oleh Tuhan Yesus setelah peristiwa saat itu Yudas diperingatkan oleh Tuhan Yesus akan pengkhianatannya dan juga Petrus yang akan menyangkal. Nah, jadi di dalam ayat-ayat ini Tuhan Yesus ingin menyampaikan dan mengatakan kepada para murid akan ada kesukaran dan kesulitan yang akan mereka hadapi, hal-hal yang sulit untuk mereka mengerti. Namun jangan gelisah, karena Allah yang mereka percaya adalah Allah yang selalu setia dengan janjinya. Nah, ayat-ayat itu dikupas secara mendalam di dalam buku ini dengan judul Jangan Gelisah Hatimu. Sebuah buku yang mengupas ayat dari Yohanes 14 maupun juga berbagai ayat-ayat lain yang menjadi janji Tuhan kepada orang-orang yang percaya bahwa untuk mengatasi ketakutan kita, maka kuncinya adalah untuk percaya kepada Allah. Percaya kepada janji-janji Tuhan. Percaya kepada perlindungan dan penyertaan Tuhan. Nah, di dalam buku ini maka dia mengupas berbagai kesulitan atau juga kesukaran yang biasa membuat kita manusia menjadi gelisah, menjadi takut, lalu bagaimana membawa seluruh persoalan dan juga pergumulan kita ke hadapan firman Tuhan sehingga kita kembali memperoleh keyakinan dan diingatkan tentang janji Tuhan yang senantiasa setia kepada umatnya. Maka jangan gelisah hatimu ketika menghadapi berbagai macam kesukaran di dalam kehidupan. Jangan gelisah hatimu. Buku ini sederhana dan juga tidak banyak, halamannya hanya 153 halaman dan menjadi bacaan yang baik untuk menolong kita punya keteguhan dan keyakinan bahwa janji Tuhan dinyatakan kepada kita dan yang Tuhan mau adalah ketika kita percaya kepada Allah dalam kehidupan kita. Mari kini kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita berdoa membawa setiap kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran dalam hidup kita tentang berbagai hal yang kita alami, mungkin dengan situasi pandemi saat ini, dengan kondisi keluarga kita, dengan kondisi pekerjaan kita. Mari kita membawa setiap hal yang membuat kita menjadi gelisah, kita membawa semua itu dalam doa kita kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan memberikan keteguhan kepada kita. Kita berdoa. Yang kedua, mari kita berdoa untuk setiap orang-orang yang gelisah karena situasi pandemi ini. Baik setiap mereka yang kehilangan pekerjaan atau bisnisnya menjadi tidak lancar, untuk setiap anak-anak yang menjalani studi dengan kesulitan-kesulitan mereka secara online, untuk setiap guru-guru yang juga mengajar. Kita berdoa juga untuk setiap orang yang gelisah karena situasi atau kondisi tubuh yang lemah.
Biarlah kiranya Tuhan yang meneguhkan mereka, menguatkan mereka. Kita mau mengingat setiap mereka di dalam doa kita. Kita berdoa. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk penanganan COVID-19 di berbagai tempat. Kiranya dapat terus juga membuat situasi dapat diantisipasi oleh kebijakan pemerintah dengan pencegahan penularan oleh masyarakat serta semua tim medis yang bekerja. Mari kita berdoa. Mari kita tutup dalam doa. Allah yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu membawa seluruh kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan kami Tuhan. Dan biarlah kami percaya bahwa Engkau yang bersabda kepada kami, janganlah gelisah hatimu, adalah Tuhan yang setia dengan janjinya. Dan biarlah Tuhan di dalam hidup kami ketika kesukaran, kesulitan, persoalan, pergumulan datang silih berganti, yang membuat kami terkadang merasa lelah dan lemah. Tapi biar di dalamnya kami juga terus merasakan kekuatan Tuhan yang menjadi nyata. Tuhan, Engkau yang kiranya juga menguatkan dan meneguhkan setiap umat-Mu yang berada dimanapun saat ini Tuhan. Di dalam setiap perjalanan hidup mereka hari ini maupun juga dalam hari ke depan. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Secara khusus untuk Pak Yohanes Mulyono dalam perawatannya. Maka Tuhan, biarlah Engkau yang menjamahnya, Engkau juga sertai seluruh keluarga, kuatkan dan teguhkan mereka. Maka biarlah kiranya Pak Yohanes dapat kembali pulih dan menjalankan kembali aktivitasnya dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan, juga untuk setiap kehidupan yang akan kami jalankan di hari ini. Biarlah kami bisa beristirahat dengan baik, kami bisa tidur dengan nyenyak di malam hari ini. Dan esok pagi akan bangun dengan kekuatan yang baru dan semangat yang baru untuk menjalankan hari kami bersama dengan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini serial yang membahas buku telah selesai Bapak Ibu sekalian, dan saya hendak memberikan kembali kuis dengan 3 buah hadiah buku seperti ini. Buku Mari Berdoa, lalu buku Pak Andar Selamat Berpadu, serta buku cerita anak Princess Bible tentang putri dan ratu yang ada di dalam Alkitab, diceritakan dengan gambar dan tulisan yang menarik. Dan 3 hadiah ini akan saya berikan kepada 3 orang pemenang yang bisa nanti memperolehnya. Dan kuisnya bisa Bapak Ibu kirimkan jawabannya kembali ke nomor WhatsApp saya di bawah ini. Dan jawaban akan saya tunggu paling lambat hari Kamis. Jawaban paling lambat hari Kamis tanggal 30 Juli. Dan pertanyaannya adalah, pertama, ada berapa tipe spiritual dalam buku Secret Pathways? Kedua, apa tipe spiritual Anda? Semua jawaban yang masuk nanti akan saya periksa, lalu akan diundi untuk memperoleh 3 orang pemenang, dan jawaban serta pemenang akan diumumkan dalam serial video syafaat di minggu depan, tanggal 3 Agustus. Selamat malam dan Tuhan memberkati.